malam semua. Senang kita bisa bertemu lagi ya. Hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Pada hari ini kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan renungan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pak Heru. Selamat malam Pak Heru. Ya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hadir Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Pak Heru. Shalom, teman-teman yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, yang disayang oleh Tuhan. Apa kabar? Ketemu lagi, dan malam ini saya akan membawakan tema selalu ada kemenangan di dalam pengharapan, dalam harapan. Nah, kalau kita baca judul ini, ya tentu jelas ya, melalui harapan kita, iman kita, maka pasti ada kemenangan. Maka saya ingin mengambil contoh dari Alkitab. Tentu kalau dari Perjanjian Baru banyak ya. Ada Bartimius yang berpengharapan, manggil Tuhan, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Teriak lagi, suruh diam teriak lagi, sembuh, menang penyakitnya. Ada siapa? Ya, ada juga perempuan itu yang menjamah jubah ya, sembuhkan juga. Tapi sekarang saya ingin mengambil tokoh yang jarang sekali dibawakan, dan saya percaya deh, mungkin nggak pernah ada yang bawakan di pihak Laurentius ya, karena bukan dari Perjanjian Baru. Bagaimana kalau kita ambil dari Deuterokanonika? Jarang kan? Menarik loh, saya suka kisahnya. Ya, saya akan share screen ya, saya nggak banyak screen-nya, saya lebih banyak ngedalang aja. Sebentar ya. Oke. Selalu ada kemenangan dalam pengharapan, maka kita akan lihat dari kitab Tobit. Itu adalah Deuterokanonika ya, yang pertama. Tahu Deuterokanonika ya, kalau Katolik kan bukan hanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi ada Deuterokanonika di tengah-tengah. Ya. Maka di dalam kisah Tobit ini dikisahkan ada tokoh-tokoh yang kehilangan pengharapan, kehilangan iman, krisis. Karena biasanya orang yang tidak berpengharapan, kenapa tidak berpengharapan? Karena mengalami pencobaan, jelas lah. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara Anda yang hadir di sini yang kudus 100%, yang wah imannya bergejolak terus ya. Pasti kita pernah mengalami. Kita manusia biasa toh. Maka ada dua orang. Pertama siapa? Tobit. Tobit ini siapa? Tobit ini seorang Yahudi yang hidup pada masa pembuangan. Pembuangan ya. Jadi kerajaan Israel itu kalah perang, maka kerajaan Asyur yang menang dibawa. Orang Yahudinya dibawa di masa pembuangan itu ke Niniwe, itu adalah tempat kerajaan Asyur. Tetapi Tobit ini dipercaya oleh Raja Salmanaser itu sebagai pembelanja, tukang belanja. Maka dia hidupnya cukup baik. Nah, yang istimewa dari Tobit itu, meskipun orang-orang Yahudi lain yang hidup di pembuangan itu mulai seperti blasteran ya, nggak lagi berdoa pada Yahweh, nggak lagi datang ke Yerusalem untuk hari penting, mulai menyembah dewa-dewa, kawin campur, dan sebagainya. Tapi Tobit ini setia. Setia pada iman akan Allah. Cuma dia loh satu-satunya yang pergi ke Yerusalem. Rajin tiap tahun itu. Setia beramal pada yang miskin dan lapar. Dan yang lebih gila sebetulnya, ini orang nekat. Kenapa? Karena Raja Asyur ini kadang-kadang dia bunuhin orang-orang Yahudi. Nah, nggak dikubur, dibiarin aja geletak-geletakan gitu mayat. Nah, dia ini merasa kasihan, ya, merasa sepenanggungan. Maka apa yang dilakukan? Ini diam-diam dia menguburkan mayat orang Yahudi itu. Dan waktu Raja Salmanaser wafat, digantikan oleh anaknya itu Sanherib. Sanherib ini jahat, gitu kan? Maka dia berani menguburkan itu, resikonya apa? Satu kali ada yang ngaduin dia dicari dan hartanya disita. Gitu kan ya. Maka ini
Tetapi Sanherib nggak lama usianya, karena dibunuh sama anak-anaknya. Nah, salah satu putranya itu namanya ini Esarhadon ya, itu menjadi raja. Ya. Maka dia yang tadinya hartanya disita kembali ke rumahnya, tapi kembali di sifatnya. Dan ini yang luar biasa ya. Ceritanya waktu dia lagi mau makan, pasta Pentakosta itu, tiba-tiba anaknya bilang, Pak, ada lagi tuh mayat tuh. Dicekek orang, nggak dikubur. Maka dia kuburin lagi gitu kan, meskipun dia pernah mengalami. Nah, apa akibatnya, teman-teman ya? Maka akibatnya ini, saya akan stop share sebentar. Saya akan peragakannya lebih gampang. Ini ya, ini Tobit, seorang yang tadi beriman, berpengharapan, saleh, kan? Setia, berani. Beraninya apa? Ini beraninya nih ya. Berani menguburkan jenazah teman-temannya, meskipun pernah mengalami dikejar-kejar, rumahnya disita. Dapat kesempatan kedua nih, second life ya. Rajanya ganti, dia lakukan lagi, kan? Sampai tetangganya bilang nggak kapok lu, gitu ya. Nah, pada saat setelah dia lakukan itu, dia capek, malam-malam dia tidur katanya di pelataran, gitu kan, di ruang terbuka. Nah, waktu dia tidur itu, dia nggak sadar waktu dia tidur capek gitu tidur gitu, di atas tuh ada burung pipit. Burung pipitnya mungkin habis makan kali ya, jadi kenyang. Tahu sendiri kalau habis makan, kalau kenyang apa? Maaf ya, kan boker ya, tuk gitu ya, pupup gitu kan. Nah, pupup tainya itu jatuh ke matanya dia. Maka akibatnya apa? Buta. Mulai keluar bintik-bintik, dibawa ke tabib, nggak bisa sembuh, buta. Dan buta pada masa itu jangan harap sembuh. Dulu belum ada klinik mata Nusantara, belum ada Jakarta Eye Center, belum ada Yerusalem Eye Center, adanya tabib. Nggak bisa, dia buta. Nah, akibat buta, dia nggak bisa kerja kan? Istrinya lah yang kerja. Maka biasa nih, ini lihat ya. Udah mulai kesulitan hidup, istrinya yang kerja, jahit pakaian, dapat upahnya itu selain uang, dapat anak kambing. Istrinya nih. Ya. Istrinya pulang bawa anak kambing ini kan anak kambing pasti ribut dong, nek. Ya. Nah, namanya juga orang lagi susah nih ya, lagi sensi, namanya buta, gitu kan? Maka dia ngomel ini si Tobit yang buta ini, kamu nyuri ya? Wah, coba Bu Maria kalau dituduh begitu nafsu nggak? Jengkel nggak? Di Susana jengkel nggak coba? Udah kerja, udah nyari duit, lu nyuri ya? Gitu. Wah, bertengkar, marah ini si istrinya kan ya. Maka Anda tahu apa yang terjadi? Dia kehilangan harapan. Dia merasa udah nggak berguna sebagai seorang laki, dia buta, istrinya kerja, sekarang dia malah tuduh yang enggak, dia pengen mati. Pengen mati adalah salah satu simbol dari kehilangan iman, kehilangan harapan. Nah, kalau baca nanti ya, di Deuterokanonika Tobit yang bab 3 itu panjang lebar tuh doanya kepada Yahweh. Tapi doanya jelek. Kenapa? Tuhan, suruhlah supaya aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajahmu kau palingkan daripadaku ya Tuhan. Sebab lebih bergunalah mati saja. Ya? Apa Anda pernah bilang tuh? Mati aja deh. Itu orang yang kehilangan harapan. Oke. Tokoh yang kedua. Namanya Sarah. Beda nih. Tadi di Niniwe, kerajaan Asyur. Sekarang di negeri Media. Dia masih saudaraan. Jadi anak dari sepupunya lah kira-kira dari itu. Ini Sarah ini cantik. Sarah. Saya coba gambar secantik mungkin. Nggak tahu ya. Cantiknya. Sarah ini punya suatu trademark yang sangat buruk. Dia kalau keluar rumah, semua orang gini. Anda tahu ya. Coba. Si Susana kalau keluar rumah, tetangga ada nunjuk-nunjuk, bisik-bisik itu. Anda pasti kan, ada apa gitu ya. Dia itu jelek sekali. Dosa, najis. Kenapa? Dibilang dosa. Dia itu kawin 7 kali. 7 kali. Sempurna loh. 7. Kemana 7-7-nya? Mati. Jadi
malam pertama belum hubungan, mati suaminya. Jadi seperti ada kutukan. Kenapa? Karena ini ada demitnya, ada setannya, kan? Yang mencabut nyawa seluruh suaminya. Sekarang dia ini jadi milik si setan. Maka ini membawa apa? Membawa aib juga kepada siapa? Kepada dua orang tuanya. Dua orang tuanya, Raguel dan Etna. Karena apa? Mereka malu. Mereka ditertawakan. Maka Sarah pun berdoa kepada Tuhan, kepada Yahweh. Doanya sama seperti doanya si Tobit itu. Meskipun dia nggak tahu kisah Tobit, biasa. Ya. Maka apa? Aku sudah kehilangan 7 orang, apalagi gunanya hidup bagi. Dia mau bunuh diri, dia mau gantung diri. Cuma dia ingat kalau dia gantung diri, celakalah orang tuanya, lebih malu lagi. Maka dia batalkan, tapi dia merasa tadi. Apalagi pelayannya sendiri itu tertawakan dia. Lu kan 7 orang mati lu. Dia merasa tidak punya muka sama sekali. Coba Anda kalau jadi Tobit dan coba jadi Sarah. Anda kehilangan harapan kan? Nah, pasti. Maka saya ambil contoh nih orang yang kehilangan harapan. Lalu kemenangannya di mana? Kemenangannya adalah ada apa? Dalam rencana kasih Tuhan. Tuhan itu tetap bekerja. Kenapa? Tobit itu karena buta. Dia jadi ingat. Kan dia nggak punya uang, toh. Dia nggak bisa kerja. Istrinya yang kerja pas-pasan itu duitnya. Maka dia ingat apa? Oh iya loh, saya punya harta. Jadi dia dulu, waktu dia jalan-jalan masih ke Yerusalem, dia sempat mampir di Media, di kotanya negerinya si Sarah itu, dia punya teman sahabat saudara itu namanya Gabael, jadi dia titip uang dia itu dititip ke sana. Nah, kan dia buta, siapa yang bisa ngambil uangnya pergi jauh begitu? Maka ada satu, dia punya anak laki, Tobit ini namanya siapa? Tobia, dia anaknya yang ganteng. Maka anak-anak, kamu ambil ya pergi. Ibunya, jangan, dia masih muda, nanti pergi jauh, nggak pernah pergi jauh. Kamu ambil Gabael di negeri Media. Tetapi orang tuanya nggak rela nih pergi sendiri kan, masih bau kencur kan. Terus kan baru lulus SMA suruh pergi jauh gitu kan ya. Maka kamu cari pendamping yang bisa aku percaya, nanti aku bayar. Nah, disinilah Allah bekerja. Kenapa? Karena Allah mengutus siapa? Mengutus ini. Ya. Rafael. Tahu Rafael kan? Malaikat Rafael untuk menunjukkan bagaimana Allah itu punya rencana kasih. Tapi kan kalau munculnya dalam bentuk bersayap begini kan kacau ya. Maka Rafael menjadi manusia. Dia tidak bilang dia Rafael. Dia sengaja temuin, kamu kemana? Mau ke Media? Oh, aku hafal jalannya ke sana. Aku mau. Temukan aku dengan ayahmu. Maka dia diganti kan? Dia ganti, nggak lagi bersayap, nggak kelihatan sebagai malaikat, nih, jadi poni lempar. Nih, ya. Jadi namanya Asaria. Maka mereka menghadap kepada Tobit wawancara, oke, boleh. Percaya, digaji berapa, saya lupa, jalan mereka ke Media. Nah, mulailah ini, mereka berdua jalan ke Media. Dan di jalan, mulai ini, si Asaria malaikat ini mak comblang. Kamu nanti di Media ya, saya ajak ketemu. Wah, cantik. Masih saudara. Karena orang Israel itu, kawinnya itu masih sesama famili gitu ya. Harus seperti itu katanya. Maka cantik. Semlohe. Gitu ya. Pokoknya kamu pasti suka lah. Dan baik dia, orang tuanya baik, kenal saudara sama itu. Oke, maka sebelum ketemu Gabael akan diajak ke rumah Raguel dan Etna, orang tuanya Sarah. Nah, satu kali karena lapar, mereka nangkep ikan di sungai. Gitu ya. Waktu mau dimasak, Asaria ini, si malaikat, sisakan ya jantung dan hatinya dan empedunya itu berkhasiat untuk menyembuhkan. Gitu kan? Nah, sudah kira-kira ada khasiatnya apa? Yaitu jantung dan hati itu kalau diasepin, ya,
Kalau dibakar, asapnya itu apa? Bisa mengusir roh-roh jahat. Sedangkan empedunya, itu kalau dioles-oles, bisa menyembuhkan mata yang berbintik-bintik putih. Katanya gitu. Tahu lah ujungnya bagaimana ceritanya kan? Oke. Maka, singkat cerita, maka ketemulah dia dengan ini. Wah, begitu lihat langsung berbunga-bunga hatinya. Wah, cantiknya seperti maka dia minta izin ini ya. Minta izin kepada siapa? Kepada Raguel dan Etna. Mana nih Raguel Etna tadi? Ini nih. Minta izin ya. Minta izin. Oke. Diizinkan. Maka diizinkan, maka malam itu malam pertama. Jadi rupanya sebelum pesta mereka boleh ngamar dulu. Dan yang lucunya apa? Ini yang tragis ya. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Waktu Tobia masuk ke kamar, Sarah ya berdua, apa yang dilakukan oleh dua ini? Anda tahu nggak coba? Ada yang tahu nggak apa yang mereka lakukan? Ini perbuatan mereka ini betul-betul mencerminkan orang yang kehilangan iman dan kehilangan harapan. Ada yang pernah baca nggak? Tahu nggak apa? Ayo, masa nggak ada yang tahu? PDPKK. Ada yang tahu? Mereka diam-diam menggali kubur di rumahnya. Bayangin nggak? Jadi sementara dia udah punya mantu itu masuk kamar, dia berdua ini nyuruh mantunya gali kubur di halaman malam-malam supaya nggak dilihat tetangga. Kenapa? Karena bakal mati yang ke-8. Dan kalau udah 8 udah parah, udah kita bakal dirajam kali orang banyak kali ya. Udah daripada ketahuan kita 8 orang mati, udah kita kuburin diam-diam mayatnya. Ada lihat gak nih? Jadi mereka ini udah nggak punya iman, masa dia punya mantu dia kali kubur dan dia percaya bakal mati. Maka apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi. Dan teman-teman, saya heran bahwa kitab Tobit ini doanya Tobit dan Sarah tidak pernah dipakai dalam pernikahan. Bagus. Lihat ya. Apa yang terjadi sebelum mereka berhubungan? Bakar dulu tuh. Dibakar, maka apa yang terjadi? Jantung dan hati dibakar, setannya kepanasan. Kepanasan. Dia terbang lari. Kan? Dan saya akan bacakan ya doanya indah. Mereka berdoa dahulu di kamar. Doanya. Nih, saya bacakan ya, bagus sekali. Ini orang yang beriman dan berpengharapan. Ya, lihat. Terpujilah engkau ya Allah nenek moyang kami. Terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji engkau dan juga segenap ciptaanmu. Engkaulah yang telah menjadikan Adam dan baginya telah kau buatkan Hawa istrinya. Sebagai pembantu serta penopang dari mereka berdua, lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda pula, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini yang ini bagus ya, dengarkan. Bukan karena nafsu berahi, sekarang ku ambil saudari ini. Melainkan dengan hati benar. Lihat ya. Bukan karena nafsu berahi, aku ambil Sarah ini sebagai istriku. Tapi karena hati dan benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama. Bagus banget. Suami istri berserah kepada Tuhan. Ini kuncinya. Zaman dulu belum ada Yesus, toh? Kepada Allah, Yahweh. Maka Anda bisa kira-kira sesudahnya apa? Maka sukacita luar biasa. Kenapa? Karena ternyata tidak mati, mengembalikan keindahan hidup bagi keluarga Raguel dan Etna, ya, dan mereka pulang, ya, si Sarah dan ini kan pulang ke rumah Tobit lagi, menyembuhkan matanya, lihat, happily ever after, ya, ini, ya kan, akhirnya dengan Tobit berbahagia, dan baru tahu akhirnya apa? Malaikat Rafael menyatakan dirinya sebagai utusan Allah.
maka jelas kemenangan hadir di rumah Tobit dan rumah Raguel dan Etna. Sarah menolong mereka yang sudah putus harapan, kehilangan harapan sama sekali. Ya. Maka saya kembali share screen sebentar. Oke. Maka ini ya, ini Sarah ya, Sarah dan Tobit nih. Tobia, sebelum mereka ini setannya kabur, dibakar apa? Jantung dan hati ikan gitu ya. Maka ini sudah menikah 7 kali, ini saya selewati, saya sudah jelaskan ya. Maka apa yang kita peroleh? Ini saat sebuah keluarga mengalami badai kehidupan. Biasanya kita kehilangan harapan kalau ada badai. Kekecewaan, kekhawatiran, kehilangan harapan, perselisihan, kesalahpahaman, suami istri, masa pandemi bukannya makin malah cekcok, malah pisah, anak orang tua. Ini keluarga Tobit dan Hana, dan juga Raguel dan Etna, kan? Lalu apa? Tapi apa? Allah tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah meninggalkan kita juga. Allah selalu punya rencana buat kita. Dia tahu kita kehilangan harapan. Dia akan curahkan iman kembali kepada kita. Ya. Maka dia memakai Tobia, kan? Untuk membawa pemulihan bagi orang tuanya dan juga bagi Sarah dan kedua orang tuanya melalui bantuan malaikat Rafael tadi ya. Maka ini, saya minta tolong satu orang bacakan, saya akan arahkan kepada perjanjian baru. Tolong bisa bacakan satu orang, yuk siapa? Silakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Terima kasih. Maka ini, pada saat kita mengalami cobaan yang paling berat dalam hidup kita harus pegang ayat ini ya. Allah itu setia, Allah mengasihi kita. Dia akan biarin kita jatuh kehilangan harapan. Dia akan kirim malaikat Rafael dalam bentuk teman sesama PDPKK, dalam bentuk pastor paroki, dalam bentuk apapun juga, dalam bentuk firman, dalam bentuk apapun. Kitanya degil, nggak ngeh juga, dia kirim lagi, kan? Sampai kita sadar, oh iya, ternyata walaupun hujan selebat apapun, selalu ada hujan berhenti dan ada terang matahari, kan? Dan ini yang saya sukai ya, ini dasar dari iman kita. Boleh digantian sekarang? Siapa yang Bro Joni bisa tolong bacakan? Dari gue mau baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kolose 2 ayat 67 ya. Kita itu sekarang bukan lagi manusia perjanjian lama. Betul? Kita manusia perjanjian baru. Artinya apa? Yesus itu ada dalam hati kita. Bahkan bukan Yesus, Allah Tritunggal ada dalam hati kita. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, semuanya ada dalam diri kita. Jadi pada saat kita dicobai, kita mulai kehilangan harapan. Anda harus menemukan kembali. Gitu. Anda nggak bisa menggantungkan, tolong dong, Bro Gunawan bisa bantu saya. Anda sudah punya, betul kan? Oke, dia akan pakai orang lain, tapi kita sudah punya. Bagaimana hubungan kita dengan dia? Ya? Yang ada dalam hati kita. Temukan setiap saat. Kalau kita dekat relasinya dengan Allah Tritunggal dalam hati kita, kita pegang ini. Ini loh. Saya tuh berakar dalam Yesus. Saya dibangun di atas Dia gitu. Maka seharusnya dengan saya hadir setiap kali dalam PDPKK ini, saya harus semakin teguh. Gitu ya. Semakin bisa menangkap gitu. Makna kenapa saya mengalami pencobaan. Gitu kan?
Yang terakhir ini ya, ketiga ya. Di Susana bisa tolong bacakan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, amin. Jadi Allah kita Allah hidup, bukan Allah orang mati. Jangan seperti Sarah tuh yang minta supaya mau gantung diri, atau juga Tobit yang minta supaya ambil aja lah nyawaku Tuhan itu ya. Allah tuh Allah yang hidup. Tiap hari akan ada satu kehidupan baru kalau kita terus berelasi dengan Dia. Baik, ini kira-kira begini ya. Bagaimana? Nah, saya akan berikan beberapa contoh sebagai penutup ya. Saya nggak tahu. Saya sering pakai contoh ini, tapi saya tanya dulu. Sudah pernah dengar nggak tentang keluarga di Australia yang mengalami percobaan begitu berat? Keluarga Dani Abdallah. Bro Gunawan pasti sudah pernah dengar. Sering dengar dari saya dalam kesempatan lain. Udah pernah tahu? Belum? Belum kayaknya yang lain, Pak. Belum ya? Oke. Teman-teman, inilah keluarga Dani Abdallah. Mereka, ini kejadian Februari tahun 2020, misalnya ya. Maka ini keluarga yang mengalami badai kehidupan. Kalau lihat dari tampangnya, mereka bukan orang bule Australia tulen. Apalagi namanya Abdallah, hanya dua. Mereka dari Timur Tengah, mereka dari Lebanon. Mereka imigran ke Australia, ini anaknya ya. Anaknya ada 6 ya. Cantik, ganteng semuanya ya. Orang tuanya berkecukupan, mapan, hidupnya fine. Ya. Setiap hari lah hari yang penuh sukacita, hari yang seru di rumahnya ya. Dan mereka itu Katolik Maronit ya. Kristen Maronit itu di Lebanon sama dengan Khalil Gibran. Tapi saya waktu lihat videonya atau foto lain di gerejanya itu Lady of apa tuh ada patung Bunda Maria juga. Jadi saya asumsikan mereka hampir ya samalah dengan kita ya. Maka pada tanggal 1 Februari 2020 itu mereka kedatangan satu lagi anak lagi, itu keponakan Dani namanya Veronica. Jadi 7 anak di rumahnya itu. Lalu mereka itu sore-sore pengen makan es krim. Dan tempat jual es krim itu nggak jauh. Di Sydney itu ya mungkin setengah jam jalan. Dan kita tahu ya, Sydney itu aman lah ya. Jadi mereka itu dikasih uang, lalu jalan kaki semuanya. Nah, ya udah. Hal yang biasa, mereka akan beli es krim. Ya, Dani dan istrinya, Laila itu tunggu di rumah. Tiba-tiba, berapa menit kemudian, ada telepon. Dani bilang begini. Dan tidak ada satupun orang tua yang ingin mendengar telepon seperti ini. Dari polisi. Mr. Dani, you have to come quick. Kamu harus datang secepatnya ke depan Clubhouse Outland. Jadi Outland itu namanya Clubhouse. Itu ada jalan kan di depannya. Anak-anakmu mengalami kecelakaan. Ya kaget ya, anak saya kan jalan kaki. Dan waktu Dani dan istrinya ke situ, ambulans udah gelap ya, udah lewat maghrib, ada ambulans, ada mobil polisi, dan anaknya bergelimpangan berdarah-darah. Anda tahu kejadiannya seperti apa? Anda bayangkan 7 anak ini mungkin sambil nyanyi, bersenda gurau, beriringan, jalan kaki, sudah membayangkan saya mau makan vanila nanti, ada mau makan coklat, ada yang mau makan mocha. Tidak jauh dari situ ada mobil oleng, nerabas lampu merah, pengemudinya anak muda laki, itu mabok karena berjam-jam di bar, dan katanya juga mungkin sakau, ya. Artinya juga drugs juga. Maka seperti main bowling, dia hajar 7 anak itu dengan kecepatan tinggi. Dan teman-teman yang terkasih, Anda bayangkan jadi Dani dan Laila, malam itu mereka kehilangan 4 anak. 3 anaknya, 1 keponakannya meninggal di tempat. Hidup kami seperti dibelah 2, istrinya. Roti dibelah 2. Veronica yang bermantel bulu,
Nih ya, anaknya cantik gantengnya. Anthony, Sienna, satu lagi saya lupa namanya. Malam itu meninggal semua. Coba Anda yang saat ini punya anak-anak seumur mereka. Apa perasaan Anda menjadi Dani dan istrinya? Ayo jawab. Apa perasaan Anda? Ayo, ada yang bisa jawab? Speechless. Anda marah? Marah dong. Anda kehilangan harapan? Walaupun Anda sudah 5 tahun ikut PDPKK, kalau saat itu Anda marah kepada Tuhan, teman-teman PDPKK bisa mengerti nggak? Bisa memaklumi nggak? Kalau misalnya Anda mengatakan kepada pembunuh anaknya, para pembunuh ini, jelas dong. Kamu boleh dipenjara berapa tahun, terserah. Keluar penjara, gue bunuh. Mungkin Anda akan memahami, oh ya maklum lah, dia lagi marah. Betul? Ini tempat di mana anak-anaknya meninggal, itu Clubhouse Outland di belakang. Orang pasang rosario, Bunda Maria di situ ya. Dan ini adalah Dani dan istrinya pada saat requiem. Dia bilang begini, sahabat-sahabatku, saya dalam keadaan sakit. Hidup saya sekarang terasa kosong, hati saya menderita. Saya seperti ini ya, dying inside. Saya seperti hampir mati di dalam hati saya. Sangat berat pencobaan ini. Tapi saya mempunyai pilihan. Jalan mana yang saya ambil? Saya bisa bereaksi. Kalau bereaksi itu dengan otak. Saya akan marah, saya akan dendam. Atau respon. Kalau respon dengan hati. Dan dalam hati ada Allah. Ada Yesus. Maka dia bilang, saya memilih untuk menemukan kekuatan dalam hati saya. Saya memilih untuk setia kepada Allah Bapa di surga dan memaafkan. Ini istrinya mengatakan. Kami memilih untuk mengubah tragedi menjadi kebaikan yang lebih baik. Kami memilih untuk memikul salib kita dengan harga diri. Kami memilih pengampunan dan cinta di atas kebencian. Dalam 2 hari, saya kembali ke tempat di mana anak-anak saya meninggal dan saya memaafkan pengemudinya. Semua orang terkejut, termasuk PM Morrison ya, Prime Ministernya. Selalu ada kekuatan dalam pengampunan. Ini kekuatan batin. Pengampunan memberikan kita kebebasan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dengan damai. Teman-teman, inilah kemenangan. Betul? Meskipun kemenangannya tidak secara dunia. Tidak dalam pikiran kita. Oh, hidup lagi dong, didoain. Mujizat dong terjadi. Tidak terjadi. Yang meninggal tetap meninggal. Tapi kemenangannya apa? Mereka memaklumatkan tanggal 4 Februari sebagai apa? Hari pengampunan. Teman-teman, ini adalah kemenangan. Sama seperti saat saya mendapatkan WA dari teman saya. Saya bacakannya. Ini dulu asisten saya waktu saya jadi kepala divisi interior di satu perusahaan konsultan. Dia asisten saya. Dia masih muda sekali dan dulu bukan Katolik. Saya lama sekali, belasan tahun nggak kontak sama dia. Tiba-tiba saya dengar dari istri saya, dia kena CA. Saya dilematis sekali, saya pengen hibur, tapi teman-teman lain bilang, lewat istri saya, jangan ditanyain dia sakitnya, jangan ditanyain ya. Saya bilang sama istri saya, saya mau teguhkan dia, saya nggak mau basa-basi, saya bukan orang basa-basi kan. Bukan. Akhirnya saya beranikan diri, saya kirim WA. Selamat malam, saya sebut namanya. Sudah berapa tahun kita nggak kontak ya. Sorry, saya baru dengar bahwa kamu lagi sakit. Saya dan Meki istri saya akan dukung dalam doa ya. Semoga Tuhan berkenan memberikan pemulihan dan juga kekuatan iman bagimu saat ini. Dan teman-teman, dia itu parah sekali. Dia CA prostat. Dalam keadaan autoimun. Anda bayangkan kan? Tangan nggak bisa digerakkan dan dia hanya bisa terbaring. Saya bisa bayangkan betapa penderitaannya. Saya sudah was-was nih orang, waduh gimana ya? Saya harus hiburnya bagaimana? Anda tahu nggak jawabannya? Saya bacakan.
Selamat malam Pak Heru. Wah, bisa ketemu di WA. Senang sekali. Ya, saya sedang sakit Pak Heru, kena kanker prostat stadium 3. Tapi saya menerimanya dengan sukacita. Karena saya percaya pasti ada mukjizat dari Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah mengeluh sakit. Tiap hari selalu putar lagu-lagu pujian. Dan jam 3 subuh, saya pasti bangun dan langsung doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Pak Heru. Saya terima kasih sekali Pak Heru mau menghubungi saya. Alangkah indahnya dalam doa. Karena saya percaya kekuatan doa adalah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Heru dan Ibu Meki sudah mau mendoakan saya. Saya senang bisa berjumpa lagi. Saya waktu bacakan doa ini, jawaban dia pada Meki. Meki bilang, Pak, gak usah dikuatkan lagi. Dia sudah lebih kuat dari kita. Justru dialah yang memberikan pengharapan bagi kita. Ini WA terakhir. 2 hari kemudian dia berpulang. Loh, kok nggak ada mujizat? Justru inilah kemenangan. Kenapa? Karena saya seyakin-yakinnya, iman seperti ini, pasti Tuhan peluk dia dan berikan kebahagiaan. Amin. Kalau dia bisa, kalau Dani Abdallah dan istrinya bisa mengampuni, membunuh 3 anak dan 1 keponakannya, kenapa kita tidak? Amin. Amin. Saya ajak dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Engkau ada di dalam hatiku. Berkat wafat dan kebangkitanmu, Yesus. Engkau kini ada di dalam hatiku. Allah ada di dalam hatiku, dalam hati semua orang, dalam hati pasangan hidupku, anakku, saudaraku, bahkan musuhku juga. Allah Roh Kudus telah kuterima melalui sakramen permandian. Aku telah ikut dalam PDPKK ini selama beberapa lama. Maafkan aku Tuhan kalau aku selama ini seringkali mengalami kekecewaan. Aku seringkali bahkan kehilangan hak. Seharusnya aku bisa percaya sepenuhnya bahwa Engkau mempunyai rencana kasih yang luar biasa. Allah Roh Kudus, kuatkanlah aku. Tercurahlah dalam hatiku, nyalalah kembali. Bakarlah semangatku untuk terus-menerus membina relasi yang intim dengan Yesus kembali. Mampukan aku untuk menghadapi semua masalah hidupku yang kurasakan selama ini begitu berat. Ataupun masalah yang akan kuhadapi esok atau lusa atau bulan depan atau tahun depan. Tidak tahu. Mampukan aku untuk berpengharapan sepenuhnya kepada Engkau, Yesus. Karena hanya dengan berpengharapan penuh kepadamu, aku akan keluar sebagai pemenang. Pemenang dari semua masalah. Pemenang atas iblis yang ingin menjauhkan aku. Ingin membuat aku patah semangat. Dan layu kembali dalam hidup. Aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidupku terus bertumbuh dan berkembang dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom, Tuhan memberkati. Terakhir ya. Teman-teman, wajah kita selalu ini ya. Happy ya, betul? Ini wajah orang yang berpengharapan. Tampil sebagai pemenang. Tapi ingat ya, kita manusia biasa, kadang-kadang bisa
bisa lupa, betul? Bisa begini lagi, betul? Maka berkat hadir di PKK rutin, berkat kita doa pribadi rutin, komuni rutin, baca firman rutin, maka setiap saat berjuang untuk tampil sebagai pemenang. Dari awal Allah menciptakan kita adalah sebagai pemenang. Amin. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak Heru.